Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi, kita lanjutkan lagi mampir ngombe kali ini dengan kajian seperti apa yang aku sampaikan kemarin. Pada intinya sebetulnya aku tidak akan membahas tentang Jum'ah, tetapi karena itu masuk dalam satu ranah diskusi, merupakan menjadi bagian juga yang akan kita diskusikan, maka tidak ada salahnya kalau kemarin kita mengupas Jum'ah dulu, ya. Dan sampai detik ini pun aku lihat dari komen-komen itu, coba kalian sebarkan itu video itu, ada nggak yang bisa jawab mengapa harus Jum'ah? Ada nggak? Mulai Profesor Botak, mulai alumni Maroko, alumni Madinah, alumni Mesir, alumni ujung dunia manapun, suruh jawab. Ada bisa nggak? Ada nggak yang bisa jawab? Dan ini kan kerja-kerja begini ini tidak, ini akan lolos dari orang yang hanya ngaji dan ngaji lagi. Apalagi orang yang tidak pernah ngaji. Sedangkan yang ngaji, kalau ngajinya hanya kerjanya ngaji, ke ngaji lagi. Nggak akan ngerti lah. Ini dilakukan hanya orang-orang yang mempunyai pengamatan jeli, analisa, ya. Jadi kejelian dalam mensikapi sebuah informasi itu termasuk dalam apa yang dikatakan Al-Quran, sami'na dulu, ya, sami'na. Nah, seperti ini tidak dilakukan secara publik, ya, secara umum. Ini orang-orang tertentu saja yang memikirkan. Kalian pun sebelum ini belum terpikirkan, kenapa Jum'ah? Kenapa? Jum'ah itu kan kalau kita terjemahkan berkumpul. Kenapa berkumpul? Kenapa tidak kuantitatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ya? Kenapa? Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Oke, itu yang kemarin mengapa harus Jum'ah kita anggap sebagai introduction aja lah, ya. Sebagai katakanlah pengantar dari diskusi kita yang sekali ini, itu sebetulnya akan menjadi topik yang aku akan sampaikan ke kalian semua. Maka judul kajian kita kali ini adalah apa itu ehad? Nih loh. Apa itu ehad? Ini sebetulnya yang aku mau jelaskan ke kalian. Kenapa? Karena ehad itu nanti masuk menjadi hari pertama. Dan pertarungan pemikiran teologis antara kekristenan yang itu Tritunggal dan Kristenan yang Tauhid, itu adalah pertarungan bagaimana kita memahami sebetulnya apa sih ehad itu. Sesuai dengan apa yang kita tahu dalam Syahadat Shema yang selalu, jadi gini loh ya, Syahadat Shema itu menjadi sebuah produk, ya, yang itu diajarkan kepada anak-anak mereka, kaum saudara kita Yahudi itu dari kecil mereka sudah diajari. Kalau kita menyebutnya kan Syahadatain itu, ya. Kalau mereka Syahadat Shema, ya. Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Nah, pertarungan antara konsep ketuhanan Tritunggal dan tunggal di dalam kekristenan itu salah satunya adalah bagaimana memahami diksi ehad. Tuh. Ya. Di sini. Dan kalau kita lihat perkembangan sejarah historikal, kenapa Kristen itu berpisah dengan Yahudi? Perpisahan itu ternyata karena ada sebuah dogma yang mengatakan bahwa konsep ketuhanan yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal itu. Kenapa? Dalam perspektif Yahudi tidak ada. Tidak ada. Kalau memang itu ada, tentunya Musa mengajarkan, Kanjeng Nabi Isa mengajarkan. Tapi nyatanya tidak. Dan mereka tidak mengenal apa itu konsep Tritunggal. Itu adalah sebuah dogma yang dibangun oleh Tertullian dan ditanamkan lewat bapak-bapak gereja dan dipegang seolah-olah itu menjadi suatu yang alkitabiah, padahal sama sekali
Seperti aku sudah bikin videonya bahwa Alkitab tidak pernah membohongimu dengan Tritunggal. Lihat videonya sudah jadi. Tidak pernah. Ya. Jadi Tritunggal itu tidak pernah dinyatakan oleh Alkitab. Kalau teman-teman Kristen lain bertanya, dan berulang kali aku menjelaskan, apakah tauhid itu ada dijelaskan dalam Al-Quran? Maka aku jawab ada. Lihat videonya sudah ada. Ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Siap. Masalahnya kalian ngerti enggak bahwa di dalam perspektif aturan main lugotan Arabian itu terjadi sebuah istilah yang namanya tasyrif, pemecahan kata. Maka kata tauhid itu apabila kita tarik dia mengakar pada kata ahad dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sekarang Anda bisa nggak tarik Trinitas atau Tritunggal itu dari kata mana? Sulit. Nggak bisa karena nggak ada. Apalagi yang ada cuma terjemahan sekarang. Gimana mau nariknya? Ya, oke. Sekarang kita coba apa sih itu ehad? Gitu. Ya. Posisi kita, ya, kemarin ada komen yang masuk dari saudara kita. Beliau adalah seorang dosen bahasa Yunani, pengakuannya begitu ya. Dan salam hormat untuk beliau yang selalu santun dalam komennya. Mengatakan bahwa dalam kitab suci itu kalau terima semua, diterima semua. Kalau ditolak salah satu sama dengan nolak semua. 100% I am agree. Aku setuju. Tetapi itu ada syaratnya. Apabila kitab itu benar-benar 100% juga suci, tidak ada kontaminasi manusia. Begitu loh. Tetapi sekarang yang menjadi masalah, apakah Bible itu bisa diperlakukan seperti Al-Quran yang dia 100% memang firman Allah? Diskusinya di sana dulu. Karena Al-Quran sudah menginformasikan di awal-awal di surat-surat Al-Baqarah itu ya. Kalau dalam perspektif keislaman bahwa di dalam Bible itu sudah terjadi tasrif. Sudah terjadi tahrif, bukan tasrif. Kalau tasrif itu pemecahan kata. Tahrif itu perubahan. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Itu kalau kita merujuk pada teks. Ya. Tetapi tasrif itu juga harus dipahami. Ada dua model tasrif. Ya. Tasrif yang dia merubah langsung teksnya itu dirubah. Ya. Kemarin aku memberikan contoh bagaimana perubahan itu terjadi dari satu terjemahan ke terjemahan lain ketika babi itu berubah menjadi babi hutan. Itu contohnya tasrif, perubahan. Karena jelas beda lah. Orang dengan orang hutan itu kan beda. Bagaimana babi sama babi hutan itu bisa dianggap sama? Awalnya itu babi, semua babi itu orang Yahudi tidak mau makan. Ketemu Kristen menjadi babi hutan, ya dimakan babi itu jadinya. Itu bentuk-bentuk perubahan. Ya, ada yang mengatakan, "Oh, Pak, itu kan terjemahannya." Lalu Anda berpegang terjemahan atau original teks? Kalau original teks, mari kita kaji. Dan aku akan tunjukkan terjadi sebuah tasrif ya, di mana diksi itu benar-benar diperkosa sehingga berubah. Karena diksi itu dikutip dari perjanjian lama, kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, dia sudah berubah maknanya. Nanti satu saat akan aku tunjukkan, tapi sekarang belum. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kitab suci itu kalau diterima, terima semua, kalau tolak, tolak semua. Iya, selama kitab suci itu bisa dijamin 100% dia firman Allah. Tetapi Bible bisa nggak dijamin bahwa dia firman Allah? Kan di sana bercampur, maka aku bilang bahwa kondisi Bible khususnya perjanjian baru ya, itu setara dengan hadis, dia tidak setara dengan Al-Quran. Maka nggak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Makanya orang-orang Kristen kadang-kadang heran juga ya. Makanya supaya tidak heran aku jelaskan lagi. Aku sudah bikin videonya. Katanya palsu, kenapa dikutip? Karena di sana bercampur. Justru kalau tidak ada proksi aktivitas seleksi menjadi salah. Yang benar ya kita terima, yang salah kita tolak, gitu loh. Terus apa parameter kebenarannya itu? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, logika. Begitu. Karena Kanjeng Nabi ketika ditanya para sahabat, bagaimana ya Rasulullah ketika kami menyikapi kitab-kitab yang terdahulu? Dengan sangat cerdas dijawab oleh Kanjeng Nabi, jangan kamu terima semua, jangan kamu tolak semua.
Gitu. Ya, itu penjelasanku. Tahrib itu ada dua. Ada tahrib yang memang teksnya itu dia rusak. Seperti yang aku bilang tadi. Ada tahrib itu teksnya itu dibiarkan utuh, tetapi tafsirannya yang dia rusak. Contohnya ehad ini. Ya. Ehad ini teksnya tetap, tapi tafsirannya dia sudah merusak. Di tangan orang-orang Yahudi, ehad itu ya tunggal, ya satu, ya esa. Di tangan teman-teman Kristen menjadi satu kesatuan. Kenapa ehad menjadi satu kesatuan? Karena kalau ini tidak dirubah tafsirnya, konsep Tritunggal itu akan menjadi mentah, tertolak. Jadi informasi yang disampaikan oleh Al-Quran di surat-surat awal, di surat-surat Al-Baqarah itu, bahwa kitab-kitab terdahulu terjadi tasrif, itu bukan sesuatu yang isapan jempol. Dan kita bisa buktikan pada saat ini, ehad ini kita buktikan telah menjadi tasrif. Tahrib, bukan tasrif. Ya. Sekarang benar nggak sih ehad ini satu kesatuan? Gitu kan. Sekarang kalau misalkanlah ehad ini satu kesatuan, kita biarkan mengalir. Kenapa kok satu kesatuannya terdiri dari 3, kok nggak 4, 5, 6, 7? Belum lagi di mana pernyataan bahwa Allah itu ada Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Itu masalah tersendiri ya. Kita langsung masuk ke ehad saja lah ya, ke ehad. Oke. Dalam sebuah diskusi, aku pernah tanya kepada seorang narasumber. Kebetulan kami diskusi tentang Tauhid dan Tritunggal. Aku tanya, Bapak menerima sebuah pluralisme agama? Dia bilang tidak, saya menolak. Bahwa satu-satunya kebenaran adalah Kristen. Oke, sip, I agree. Setiap orang memang harus mengakui agamanya itu yang benar. Berarti Anda menolak pluralisme? Iya. Terus aku tanya, ketika dalam konsep keberagaman Anda menolak pluralisme, kenapa konsep Tuhannya kok Anda terima pluralisme? Dalam Tritunggal itu plural. Meskipun ketunggalannya, singularnya ada, tapi bercampur dengan plural. Gitu loh. Makanya ketika Al-Quran mengkritik konsep Trinitas yang Bapa, Putra, dan Bunda, itu bukan berarti Al-Quran salah. Orang Kristen akan mengatakan, loh Pak, Trinitas kami adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, Putra, Bunda Maria. Cara pandang Al-Quran tidak begitu. Cara pandang Al-Quran adalah mengatakan bahwa apapun yang namanya syirik, dia tolak. Cuman kalau saat itu yang menjadi pusat pembicaraan adalah kekristenan dari sekte Kolidrian. Di mana mereka, Tritunggalnya itu adalah Bapa, Putra, dan Bunda. Begitu. Ya. Jadi sama saja. Tritunggal itu sebetulnya bukan menafikan ketunggalan, bukan. Dia itu mencampurkan antara ketunggalan dan kejamakan. Nah, bagi Al-Quran menjelaskan sebagai dasar keislaman, nggak ada urusan apapun bentuknya. Kalau sudah bercampur, mau triteisme, mau tritunggal, itu dibabat habis. Nggak boleh. Makanya disebut surat itu Al-Ikhlas. Keikhlasan terhadap sesuatu yang tunggal, yaitu Allah. Dia tidak boleh dicampuri oleh apapun. Jadi kalau ada pencampuran terhadap Allah dalam bentuk apapun, dengan metodologi apapun, dengan kerangka berpikir apapun, pasti ditolak. Ya. Sekarang kita coba lihat ke sini ya. Ke sini. Ini ahad. Berarti kalau aku baca ahad, itu ahad ini kan dalam edisi Ibrani ya. Ini bahasa Ibrani. Menjadi ehad, ya. Kan satu bapak ini, Arab sama Israel satu bapak Abraham ya. Jadi kata ahad di dalam lugotan Arabian itu sama artinya dengan kata ehad dalam lugotan Ibraniun. Ini dulu dipahami, ya, supaya nggak kacau. Jadi gini loh. Kalau orang Arab bilang ahad, orang Israel bilang ehad.
Artinya apa? Orang Arab dan orang Israel itu sama-sama mengatakan bahwa ehad, ahad itu ya satu, ya tunggal, bukan satu kesatuan. Ya. Di tangan kekristenan nanti itu pun tidak semua ya, meskipun mayoritas, karena nanti kita harus berikan apresiasi saksi Yehova. Kita berikan apresiasi Kristen Tauhid atau Unitarian. Begitu juga Mormon, mereka tidak menerima Tritunggal. Ya. Ini artinya ya satu, bukan kesatuan. Sekarang kita cek masalah hari ini ya. Hari Ehad, hari Ahad. Ini kan sebetulnya kalau kita terjemahkan memang begini ya. Tidak ada satu bahasa pun ketika dia masuk ke dalam terjemahan bahasa lain dia bisa persis 100%. Itu tidak ada. Maka itulah perlunya teks-teks original. Maka ketika satu bahasa ditranslate ke bahasa yang lain, itu perlu pemahaman logika bahasa. Ya. Contohnya begini. Ketika kita berkata tentang hari Ahad, ya, aku nggak bahas Ahad jadi Minggu loh ya, yang itu dari pengaruh dari Portugis ya, dari si Domingos itu nantilah kita bahas ya. Dan itu aku kira sudah sering disebar di WA kok ya. Bagaimana akhirnya digoreng, Ahad berubah menjadi Minggu. Dulu nggak ada Minggu. Kami kalau di Sumatera bilang itu nggak ada seminggu, sepekan. Ini namanya pekan. Maka kami bilang satu pekan, bukan satu minggu. Minggu itu seminggu itu, terus mingguan itu masuk karena intervensi dari Portugis dalam perspektifnya juga apa? Kembali ke teologis. Portugis itu basicnya apa? Kristen Katolik. Itu loh. Di sini ada upaya-upaya politis untuk menggeser, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya mampu menggeser satu kata, satu hari saja, yaitu Ehad atau Ahad menjadi Minggu. Sedang lainnya masih aman. Masih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Seandainya dulu ini diganti semua dalam perspektif Portugis yang itu notabene Kristen Katolik, bubar. Anak cucu kita sudah nggak mengenal ini semua. Bubar. Gitu loh. Tapi ya hanya karena satu hari yang tidak berubah, kita masih lihat jejaknya. Ya. Oke, aku tidak akan berlama-lama tentang bagaimana Ahad menjadi Minggu, ya itu nantilah kita bicarakan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, itu logika berpikir mengatakan kalau hari Senin misalkan, nah itu berarti hari kedua, bukan hari dua. Kalau kita berbicara tentang hari Selasa itu hari ketiga. Jadi ada ke-nya, ketiga. Rabu itu hari keempat. 5 Khomsa ya, Kamis. Hari apa? Hari Kamis itu hari kelima. Yang jadi masalah ini yang belum terselesaikan, hari berkumpul. Ya. Ini nanti ada hubungannya dengan yang otak miring itu. Ya. Kadang-kadang gregetan juga bilang, memangnya kalau malam Jumat ngapain? Mungkin dari ini polemik yang tidak mendasar, hadisnya aja nggak ada. You mau berkumpul sama istrimu mau hari apa aja boleh kok. Kenapa harus hari Jumat? Itu kan nggak ada dasar dalil hadisnya juga nggak ada. Ya, tapi itulah. Tapi kamu ngerti kan yang aku maksud? Itu nggak ada dalil hadisnya. Istrimu itu adalah ladangmu. Datangi setiap kapan kamu mau, kamu suka. Al-Quran bilang begitu. Nggak ada khusus untuk malam Jumat, nggak ada. Ini kan orang-orang beragama secara ngawur semua. Oke, sekarang hari Sabtu itu hari ke-7. Ya, perhatikan kalimatnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari berkumpul, hari ke-7. Ya. Ini tidak kita permasalahkan. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke Ahad. Ini hari apa?
Hari ke-1 atau hari ke-satu-satuan? Coba. Aku akan menguji ini. Benar nggak kata kekristenan bahwa ehad itu satu-satuan? Itu loh. Kan sederhana kan? Ujinya kan sederhana. Makanya aku bilang kemarin, aku tidak begitu piawi dalam bahasa Ibrani ya. Aku akan menggunakan logika bahasa saja dengan perspektif masa-masa yang kita miliki ya. Ada Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsah, Jum'ah, Sab'ah. Untuk menguji, bener nggak sih ehad itu satu kesatuan? Kalau ehad itu memang benar-benar satu kesatuan, maka kita menyebutnya ini hari satu kesatuan. Kalau ini hari ke-1 kesatuan, memangnya di dalam yang ehad itu ada hari lagi. Ada hari di dalam hari ini. Itu yang aku bilang tadi ya, ketika ada seorang pengamat, pengagum, dan pengiman Tritunggal, dia terhadap agamanya itu mengakui satu-satunya kebenaran. Artinya dia menolak pluralisme. Tapi kenapa ketika dalam konsep Tuhan, dia menerima pluralisme? Jadi Tuhan ya di dalam Tritunggal itu mengalami plural. Sekarang dalam ehad ini ada plural enggak? Kalau dia diterjemahkan satu-satuan berarti ada plural. Masanya kalau dia satu-satuan di sini enggak kena. Dimanapun orang nggak perlu dia doktor, nggak perlu profesor. Kalau hari ahad itu artinya hari ke-1, bukan hari ke-satu-satuan. Gitu loh. Jadi tidak benar sebuah apologi yang dibangun dalam dunia kekristenan memisahkan antara ehad dan yahid. Tidak benar, itu tidak mendasar gitu loh. Jadi kalau dalam edisi Arabian dia ehad ahad, nanti kalau dalam edisi perbandingan Arabian dan Ibraniun ada di sana yahid, di sini wahid. Gitu aja. Bedanya apa? Enggak ada bedanya. Kalau kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, oh tidak Pak, kalau tunggal itu yahid. Kalau ehad itu satu kesatuan. Ikurak lambemu tak ngomong ngono. Pernah orang Israel bilang begitu. Ini bahasanya orang Israel. Dan Israel telah hidup dalam ehad ini sekian abad lamanya. Mereka tidak pernah mengenal bahwa ehad ini adalah satu kesatuan. Itu bisa dibuktikan bahwa mereka tidak mengenal apa yang dinamakan Tritunggal. Ya, oke, sudah jelas. Sekarang ada nggak pluralisme di dalam ahad ini loh? Hari di dalam hari ini ada nggak? Ya. Nanti aku kasih tahu teman-teman Islam, kalau kau baca Al-Quran ya, ketika di breakdown dijelaskan bahwa Gusti Allah ingkang Maha Agung itu menciptakan langit dan bumi ya, itu semuanya dalam 6 masa. Masa itu jangan dipahami hari begini ya, ehad, isnain, salas, bukan ya. Itu harus dipahami dengan bahasa periode. Jadi 6 periode. Karena apa? Adanya ahad, isnain, sulasa, arba, khomsa, jum'ah, sabtu, sab'ah. Ini hari-hari yang kita pahami. Itu nanti ada hubungannya dengan peredaran tata surya kita. Baik itu yang Komariah maupun Samsiah. Tinggal nanti kalendernya dia mengikuti kalender Samsiah atau Komariah. Gitu deh. Jadi jangan seperti Bible, bagaimana matahari belum diciptakan sudah ada siang dan malam. Itu juga nggak ngerti ngitung siang dan malamnya itu dari mana. Karena siang dan malam itu terjadi adalah perubahan posisi matahari terhadap bumi. Lah mataharinya belum ada kalau sudah ada siang dan malam, itu gimana ceritanya? Gitu mau diterima sebagai kebenaran? Fakta sains tidak mengatakan begitu. Itulah yang aku bilang tadi. Dalam Bible itu sudah terjadi pencampuran antara yang benar dan yang salah. Jadi tidak bisa satu terima semua, kalau ditolak-tolak semua, tidak bisa begitu. Harus ada seleksi. Mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Oke, ya. Sudah aku jelaskan bahwa teman-teman kekristenan, kalau akan mengatakan bahwa ehad itu satu kesatuan, dia harus menyelesaikan ini. Ada nggak hari di dalam hari? Sampai mampus nggak ada.
Hari ke-1 ya itu satu hari itu. Nggak ada di dalam hari itu ada hari. Ya. Oke, sekarang kita coba cermati bagaimana kerangka berpikir teman-teman Kristen. Ya. Jadi teman-teman Kristen itu telah melakukan yang dinamanya tahrif ya, tahrif tafsir yang dirubah, teksnya tetap ehad tapi tafsir pemahamannya sudah berubah, bukan satu tapi satu kesatuan ya. Sudah bergeser dari bagaimana cara memahami yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi satu ya satu. Nggak ada main sulap-sulapan satu kesatuan. Mereka tidak membedakan antara ehad dan yahid. Tidak. Oke. Biasanya teman-teman kekristenan ya itu mengambil contoh ini. Soal ini kan sema ya, sema itu ada di Ulangan 6:4 ya. Itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa, nanti di Markus 12:29 diulangi lagi, di copy paste lagi oleh Kanjeng Nabi Isa ya atau Yesus ya, tentang Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad gitu ya. Oke, sekarang teman-teman Kristen biasanya mengambil kitab Kejadian ya. Aku nggak usah tulis lah ya. Kitab Kejadian, perhatikan saja. Kitab Kejadian 2:24 begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:24. Nah, dia mengatakan bahwa ehad satu ya, satu daging di sini untuk menjadikan dasar argumentasinya bahwa satu itu ehad itu satu kesatuan, artinya plural. Karena di situ ada dua entitas yaitu suami dan istri, laki dan perempuan. Maka aku katakan, kalian salah memahami teks ini. Ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Ya. Ini tidak bisa dipahami secara harafiah, tapi ini harus dipahami secara metafora, satu daging. Itu metafora bukan harafiah. Sama aja begini. Dulu tahun 80-an ya, tahun 70 ke 80-an. Kalau kita rombongan ya, satu keluarga itu ada 5 orang katakanlah, beli tiket mau pergi ke Jawa, ke Sumatera ya. Itu cukup satu orang aja yang pesan ya. Pesan nanti ke loket atau ke tukang karcisnya itulah ya. Nanti tukang karcisnya itu nggak bilangnya begini. Tunggal darah, tunggal darah. Nah, itu. Itu artinya yang satu kelompok ini dianggap satu darah. Satu darah itu satu keluarga. Gitu. Itu bahasa metafora, bukan tunggal darah itu darahnya menjadi satu, bukan. Karena darah itu adalah kehidupan, satu kehidupan maksudnya. Jadi mereka tukang karcisnya itu biasanya cukup menyebut yang tunggal darah mana. Nah, itu artinya yang satu kelompok karena dianggap bersaudara. Itu mana? Oh, ini tiketnya berapa? 5 ini. 1, 2, 3, ini dibagi berapa dibayar harganya, siap. Gitu. Jadi begitu juga satu daging itu bukan berarti terus dipahami secara harafiah. Ini yang salah. Bagaimana? Aku mau tanya, satu daging itu gimana sih? Terus 2 daging itu gimana? Ini menyatakan satu daging itu adalah kesatuan cara pandang karena dia sudah menjadi keluarga. Bukan satu daging saya sama daging istri saya jadi satu. Gimana coba? Satu daging itu gimana coba? Kalau kamu mau pahami secara harafiah. Ya. Makanya ya, kemampuan sastra itu diperlukan dalam memahami teks-teks kitab suci. Jadi mentah kalau Kejadian 2:24 dijadikan dasar ya. Aku tulislah di sini. Ya. Nanti kalian supaya gampang. Yang penting-penting sini nampak leh. Nampak sini. Ini ya, Kejadian 2:24. Ini ya. Ini biasanya teman-teman Kristen menggunakan ayat ini untuk membenarkan ehad itu satu kesatuan, dan aku sudah jawab tidak benar. Itu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi sepertinya itu yang perlu aku sampaikan ya. Berarti sebentar aku cari lagi kalau ada yang perlu aku sampaikan. Oke, tidak ada. Sudah aku sampaikan ya, karena ini argumentasi yang sering dipegang dan aku sudah jelaskan tidak benar bahwa ini dipahami secara
harafiah ini harus dipahami secara metafora. Satu daging itu metafor ya, bukan harafiah. Ya, begitu. Jadi lebih dekat lagi ke konteks sosialnya itu aku ulangi lagi tanpa bosan-bosannya. Diksi bene'ab ehad itu juga pakai kata ehad, bene'ab ehad ya. Jadi orang Israel dan orang Arab itu bilang mereka itu bene'ab ehad, Bapa yang satu, benih kalau kita bibit ya, bene'ab ehad, dari bibit yang satu ehad. Mereka merujuk ke siapa ehad ketika ada diksi bene'ab ehad? Itu merujuk kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, Bapak Abraham atau Ibrahim. Ya. Pertanyaannya apa ada Bapak Abraham ini 1, 2, 3 plural? Kan tidak ada. Mereka pakai diksi ehad. Gitu. Ya. Jadi, ya begini loh. Bahasa itu dipahami dari yang ngomong, bukan dari yang mendengar. Lah ehad ini, atau kalau kalian baca ya, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Musa ya, dan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa ya, tentang Sema'u Israelu Yahwe Elohenu Yahwe ehad ya, di Ulangan 64 dan di Markus 12:29 itu, ya kalian pahami bagaimana Kanjeng Nabi Musa itu sebagai orang Yahudi yang itu Israel. Kanjeng Nabi Isa itu juga awalnya ya Yahudi, dia ya Israel, dan dia memang Israel. Maka pahamilah bagaimana secara orang Israel memahami ehad. Tanya, apakah dalam benak mereka ehad itu satu kesatuan atau satu? Jadi jangan kamu pahami di luar dari keisraelan itu. Gitu. Ya, sama dengan kita ngomong amis. Kamu lihat yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong orang Bandung beda dengan amisnya orang Jawa. Gitu. Ya, jadi itu sudah berapa lama nih? Oke, ini alhamdulillah hari ini aku kedatangan tamu dari rombongan dari Jakarta, ada 2 mobil ya, sekitar 12 orang. Mereka ingin ketemu Gus Beti ya. Aku juga nggak tahu. Aku juga tanya nanti materi pertemuannya apa Pak? Ya nanti aja lah Gus, kita lihat gitu. Jadi aku juga belum tahu ya, karena ada tamu ya. Sebagai kita orang Islam, bagaimana adab menerima tamu ya, kita sambut lah. Nanti mengalir aja ya. Jadi mereka datang jauh-jauh dari Jakarta ya, dengan meluangkan biaya, tenaga, dan waktu. Kita tahu sendiri orang Jakarta waktu itu sangat mahal bagi mereka. Pengen ketemu Gus Beti. Katanya awalnya lihat video atau gimana gitu, ya sudahlah kita nanti ketemu. Insya Allah nanti jam 9 ya. Jam 9 kami adakan pertemuan. Dan semoga mohon doanya, semoga pertemuannya nanti menghasilkan sesuatu yang itu menjadi menjadi progresif ya, menjadi progresif dalam dunia dakwah Islam kita ya, dalam menyampaikan informasi Islam kepada publik ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi ya. Jelas aku sudah clearkan bahwa ehad itu bermakna tunggal ya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.